Hermam TV. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله إني أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اسمعوا قول ربنا في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Bapak-bapak dan saudara-saudara jemaah Jumat rahimakumullah, setinggi puji sedalam syukur mari sama-sama kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam buat junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamu alayka ya Rasulullah. Pertama sekali khatib mengajak dan menghimbau kepada kita bersama, marilah kita selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diingatkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling termulia di antara kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala, adalah orang yang paling bertakwa kepadanya. Bapak-bapak dan saudara-saudara jemaah Jumat rahimakumullah, hari ini Jumat kita sudah berada di tanggal 10 Rabiul Akhir 1447 Hijriah. Bertepatan dengan hari ini Jumat kita di tanggal 3 Oktober 2025 Miladiah. Tema khutbah Jumat kita pada siang hari ini adalah aspek dasar ajaran agama Islam. Dalam kajian Dirosah Islamiyah, kajian dasar tentang ajaran agama Islam, disebutkan bahwa aspek dasar dari ajaran agama Islam itu ada 3. Pertama, hal-hal yang berkaitan dengan masalah akidah. Istilah akidah itu boleh disebut dengan kata lain keyakinan, ketauhidan ataupun keimanan. Lalu yang kedua, aspek dasar dari ajaran agama Islam itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan masalah syariah, bagaimana cara kita melaksanakan ibadah. Dan aspek yang ketiga dari ajaran agama Islam itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan masalah akhlak muamalah sosial dalam kehidupan kita sehari-hari. Penjelasan seperti itu dapat kita baca dalam satu buku yang berjudul Membumikan Al-Quran, yang ditulis oleh Profesor Dr. Quraish Shihab, atau bacalah dalam sebuah buku yang berjudul Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, ditulis oleh Profesor Dr. Nurkhalis Majid. Lebih jauh dalam kedua buku itu dijelaskan bahwa ketiga aspek dari ajaran agama Islam ini tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Antara akidah dengan ibadah tidak bisa dipisahkan, dan antara ibadah dengan akhlak pun tidak juga bisa dipisahkan karena dia saling berkaitan, saling berhubungan.
Apa kaitan hubungan antara akhlak dengan ibadah? Hubungan antara akhlak dengan ibadah itu adalah seseorang akan berakhlak dia dengan akhlak yang mulia, yang dalam kajian akhlak itu disebut dengan istilah akhlakul karimah. Apabila seseorang itu mau dia melaksanakan ketentuan ajaran agama dalam bentuk ibadah, di mana ibadah yang dilaksanakannya itu mesti sesuai dengan yang telah disyariatkan. Jadi rupanya setiap ibadah-ibadah yang kita laksanakan ini akan melahirkan akhlak kita menjadi baik dan mulia. Lalu apa pula hubungan antara ibadah dengan akidah? Hubungan antara ibadah dengan akidah itu adalah seseorang akan mau pula dia melaksanakan ketentuan ajaran agama dalam bentuk ibadah apabila memang sudah tertanam pula sebuah keyakinan, keimanan di dalam diri, di dalam dadanya itu. Bila kita buat mafhum mukhalafah, kebalikan pemahamannya, maka hal yang pertama yang harus dilakukan oleh seseorang ketika ia ingin dicap sebagai orang yang beragama Islam, orangnya disebut dengan muslim, hal pertama yang harus dilakukannya adalah mesti terlebih dahulu dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Pertanyaannya, semenjak kapan kita ini Islam? Jawabannya adalah dalam kajian akidah dalam paham Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dijelaskan, kita sudah Islam semenjak 120 hari di dalam kandungan. Hal itu dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Bacalah surah Al-Mu'minun ayat yang ke-11. Lalu dijelaskan oleh Nabi dalam hadis qudsinya tentang proses kejadian kita manusia. Setelah terjadinya hubungan seorang suami dan istri, lalu ketika dia dinyatakan hamil, bahasanya dalam hadis disebut arba'ina yauman nutfah. 40 hari kandungannya itu adalah dia berbentuk nutfah. Nutfah itu segumpal darah. Lalu arba'ina yauman mudghah, 40 hari berikutnya, berarti sudah 80 hari darah itu menyatu dia dengan daging. Lalu sambungan hadisnya menjelaskan arba'ina yauman alaqah, 40 hari berikutnya, berarti sudah 120 hari daging dan darah yang telah menyatu itu dilengkapi oleh Allah dengan tulang belulang. Pada saat 120 hari itulah di ayat lain dijelaskan oleh Allah, ditiupkan roh ke dalam kandungan seorang wanita itu. Pada saat itulah kita mengucapkan dua kalimat syahadat. Saat roh ditiupkan ke dalam kandungan seorang wanita, saat itu berusia 120 hari. Ketika sempurna kandungan itu sampai dengan 9 bulan 10 hari, maka terlahirlah kita dari keturunan orang yang beragama Islam. Kita sudah disebut sebagai orang yang beragama Islam, orangnya disebut dengan muslim. Lalu selesaikah keislaman kita sampai di situ? Belum. Setelah kita dicap sebagai orang yang beragama Islam, orangnya disebut dengan muslim, maka aspek yang kedua yang harus dilaksanakan itu adalah wajib pula dia melaksanakan ketentuan ajaran agama dalam bentuk ibadah, di mana ibadah-ibadah yang dilaksanakan itu mesti pula sesuai dengan yang telah disyariatkan. Pertanyaan berikutnya, semenjak kapan pula kita diwajibkan melaksanakan ketentuan ajaran agama dalam bentuk ibadah itu? Dalam kajian fikih usul fikih itu dijelaskan, dalam kajian hukum Islam itu dijelaskan, maka wajib pula kita melaksanakan ketentuan ajaran agama dalam bentuk ibadah semenjak kita dicap sebagai orang yang disebut dalam kajian fikih usul fikih hukum Islam itu dengan istilah mukallaf, orang yang sudah dibebankan kepadanya hukum, balik, berakal, dewasa. Bapak-bapak dan saudara-saudara jamaah Jumat rahimakumullah, ketika kita sudah selesai melaksanakan berbagai macam ibadah dalam kehidupan kita ini, terhitung semenjak kita mukallaf itu, selesaikah keislaman kita sampai di situ? Belum. Ada aspek yang ketiga yang harus kita laksanakan, yaitu akhlak muamalah. Dari setiap ibadah-ibadah yang telah kita laksanakan itu, kita harus mampu pula merealisasikan nilai-nilai ibadah itu dalam kehidupan kita sehari-hari,
dalam bentuk akhlak dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak-bapak dan saudara-saudara jamaah Jumat rahimakumullah, kita pertajam analisa ini dalam bentuk contoh. Kenapa kita hari ini mau melaksanakan sholat 5 kali dalam sehari semalam? Aspek pertama, akidah menjawab, karena ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dasar keyakinan kita. Lalu pada aspek yang kedua, syariah. Bagaimana cara melaksanakan ibadah sholat itu? Ada syariatnya, ada ketentuannya, ada kaifiatnya. Ketika kita sudah melaksanakan ibadah sholat ini, selesaikah sholat itu sampai di situ? Keislaman kita sampai di situ? Belum. Ada aspek yang ketiga, akhlak muamalah. Harus mampu kita merealisasikan nilai-nilai ibadah sholat itu dalam kehidupan kita. Makanya teorinya dalam Al-Quran itu Allah katakan bahwa dengan melaksanakan ibadah sholat tercegahlah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Pertanyaannya, betulkah dengan ibadah sholat yang saya laksanakan ini saya sudah tercegah dari perbuatan keji dan mungkar itu? Yang bisa menjawabnya adalah pribadi kita masing-masing. Ketika kita mampu merealisasikan nilai-nilai ibadah sholat itu dalam kehidupan kita, sejalanlah antara akidah dengan ibadah dan akhlak dalam kehidupan kita. Ketika kita kemarin melaksanakan ibadah haji, pelunasan sampai dengan 60 juta. Kalau berangkat suami istri itu 120 juta. Syukuran habis 20 juta. Oleh-oleh dibawanya 20 juta. Pulang dari haji syukuran lagi 10 juta. Habislah biayanya 170 juta menunaikan ibadah hajinya. Pertanyaannya sama secara aspek akidah. Kenapa kita mau menghabiskan uang 170 juta untuk menunaikan ibadah haji itu? Jawabannya sama secara akidah, karena ini merupakan perintah Allah. Lihat pada aspek yang kedua, syariah ibadah. Bagaimana cara melaksanakan ibadah haji itu? Ada kaifiatnya, ada syariatnya, ada ketentuannya. Itulah yang disebut dengan manasik hajinya. Ketika seseorang sudah menunaikan ibadah hajinya, selesaikah hajinya sampai di situ? Selesaikah keislamannya sampai di situ? Belum. Ada aspek yang ketiga yang akan dilihat, yang harus dilaksanakannya, yaitu akhlak muamalah. Setelah dia selesai melaksanakan ibadah hajinya, pulang dia ke tanah air, ke kampung halamannya, maka yang dilihat itu adalah hasil dari pelaksanaan ibadah hajinya. Maka pertanyaannya yang akan keluar, yang akan dinilai oleh keluarga kita, oleh jiran tetangga kita, oleh masyarakat di lingkungan kita, lai baru bapak kau pulang dari haji kau. Yang dilihat adalah hasilnya. Ketika dia mampu merealisasikan nilai-nilai ibadah haji itu dalam kehidupannya, sejalanlah antara akidahnya dengan ibadah hajinya, dan mampu pula dia menerapkannya dalam kehidupan sehari-harinya dalam bentuk akhlak. Bapak-bapak dan saudara-saudara jemaah Jumat rahimakumullah, ketika kita sudah melaksanakan ibadah kurban 3 juta per orang, maka lihatlah dari segi aspek akidahnya. Kenapa kita mau menghabiskan uang 3 juta melaksanakan ibadah kurban itu? Jawabannya sama, karena ini merupakan perintah Allah. Lihat pada aspek yang kedua, syariah ibadah. Bagaimana cara melaksanakan ibadah kurban itu? Ada syariahnya, ada ketentuannya, ada kaifiatnya. Ketika kita sudah melaksanakan ibadah kurban, selesaikah kurban itu sampai di situ? Belum. Yang akan dilihat sekali lagi adalah hasil dari pelaksanaan ibadah kurbannya. Maka teorinya dalam Al-Quran itu Allah katakan, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum, kata Allah. Darah dan daging binatang kurban itu tidak pernah sampai kepadaku, kata Allah. Rupanya ketika kita menyembelih hewan kurban,
sapi, kerbau, kambing, itu baru berada pada tataran syariahnya. Maka yang akan dilihat adalah walaki yanaluhu taqwa minkum, ketakwaan dari orang yang melaksanakan ibadah kurban itu. Apa makna ketakwaan dari orang yang melaksanakan ibadah kurban itu? Makna ketakwaan dari orang yang melaksanakan ibadah kurban itu adalah bagaimana dengan melaksanakan ibadah kurban, maka kurban pula lah hilanglah sifat-sifat kebinatangan yang ada di dalam dirinya itu. Begitu indahnya syariat Islam ini, ketika ada potensi dalam diri manusia, potensi seperti binatang, berbuat seperti hewan, maka potensi kehewanan itu dihilangkan dengan pelaksanaan ibadah kurban itu. Begitu seterusnya bapak-bapak dan saudara-saudara jemaah Jumat rahimakumullah, puasa yang kita laksanakan, zakat yang kita bayarkan, infak dan sedekah yang kita lakukan, itu semuanya harus sejalan antara akidah dan ibadah, serta mampu kita merealisasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita yang sudah terbiasa rajin beribadah ini, jangan keluar lagi juga pameo, cumeeh dari kawan-kawan kita yang tak rajin beribadah itu. Iya, bapak itu rajin, tapi maka yang akan dilihatnya berarti belum sejalanlah antara ibadah dengan akhlaknya dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, kita sebagai hamba Allah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, ketika kita mau dan sudah mengakui sekarang sebagai orang yang beragama Islam, orangnya kita ini disebut dengan muslim, maka keyakinan kita itu prinsipnya adalah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sekali Islam sampai mati tetap Islam. Lalu laksanakanlah seluruh ketentuan ajaran agama ini dalam bentuk ibadah, di mana ibadah-ibadah yang kita laksanakan itu harus mampu pula kita melaksanakannya sesuai dengan yang telah disyariatkan. Ketika kita sudah melaksanakan ibadah-ibadah dalam kehidupan kita, pada aspek yang ketiga, realisasikan nilai-nilai ibadah itu dalam kehidupan kita sehari-hari dalam bentuk akhlak, barulah sejalan antara akidah dengan ibadah dan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma passalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Isma'u qawla rabbina fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana minas solihin, Rabbana hab lana min azwajina wa min zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Fazkurullahal azima yazkurkum wa du'u yastajib lakum wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah.